bahwa begini, para ASN jikalau ingin mengetahui dia butuh atau tidak pengembangan kompetensi itu, setidaknya dia bisa merenung pada 5 hal, Bu Ida. Baik. Baik, yang pertama itu adalah kompetensi normatif. Saya sebut saja normatif begitu ya. Contoh, kira-kira saya ini paham tidak tentang aturan terkait dengan kewidayasuaraan misalnya. Kemudian paham tidak saya aturan tentang manajemen ASN, misalnya begitu. Apabila saya tidak paham itu, berarti kompetensi normatif saya harus perbaiki diri saya tentang itu. Itu yang pertama. Apapun aturannya, apabila seorang ASN belum memahami tentang aturan-aturan terkait tugas fungsinya, berarti dia harus meningkatkan kompetensi normatifnya. Ya, ini secara umum dulu ya, Bu Ida. Yang kedua, konsep dasarnya ya Pak Rustam ya. Ya, filosofi dasarnya. Filosofi dasar. Yang kedua, itu namanya harapan, Bu Ida. Harapan. Harapan ini gimana? Jadi provinsi, katakanlah begitu, gubernur ini punya visi misi. Kemudian, apalagi ini kita gubernur baru ya, semangat betul, baru. Gubernur baru, semangat baru, dan kita lihat juga beliau sangat disiplin. Wah, luar biasa. Kami mengucapkan luar biasa ini, keren dengan kita senang lihat senang ya. sekali dengan style beliau yang luar biasa. Nah, harapan ini, Bu Ida, kira-kira ASN ini bisa tidak memenuhi harapan beliau ini? Mencapai yang namanya visi dan misi, mencapai yang namanya program Huma Betang, dan seterusnya itu, atau mendukung program 100 hari beliau. Kira-kira mampu tidak? Dan juga tentu tujuan-tujuan dari dan sasaran organisasi. Apabila kita merasa belum mampu mencapai itu, berarti kompetensi terkait harapan harus ditingkatkan. Dua. Yang ketiga, Bu Ida, filosofi ketiga. Filosofi ketiganya adalah yang kita sebut dengan kompetensi ekspresif. Apa ini maksudnya? Jadi ekspresif itu adalah kita menghubungkan antara capaian atas target kinerja. Kira-kira tercapai tidak ini target kinerja organisasi? Baik. Apabila kita melihat kita tidak sanggup, tidak mampu mencapai target kerja organisasi ini, otomatis kebutuhan terhadap pengembangan kompetensi sangat diperlukan. Ketiga. Yang keempat ini sangat penting dan sangat mendasar, namanya komparatif. Contohnya begini, saya membanding diri saya. Oh, ternyata Bu Ida hebat sekali. Oh, ternyata Pak Kemal hebat sekali di IT. Bu Ida ini hebat sekali di bidang manajemen. Pak Egi hebat sekali komputer, tapi kok saya merasa sangat lemah. Berarti saya ini harus belajar juga ini seperti mereka. Jadi itu adalah perenungan komparatif. Dan terakhir yang tentu berhubungan dengan yang Ibu Ida sampaikan terkait dengan transformasi digital adalah kompetensi future competence atau kompetensi masa depan. Jadi kemampuan kita melihat tantangan-tantangan di masa depan. Jadi kata kunci dari kelima hal itu adalah apakah kita butuh dengan pengembangan kompetensi berdasarkan 5 indikator tadi. Apabila dirasa kurang, berarti kita harus meningkatkan kompetensi. Itu mungkin standar dasarnya. Baik, wah luar biasa, menarik sekali nih. Nah, ada banyak berarti tuntutan, berarti ASN harus banyak dong kemampuannya untuk bisa memenuhi harapan-harapan tadi. Baik, berarti untuk bisa memenuhi harapan-harapan tadi, kompetensi apa saja sih yang harus dimiliki oleh kita sebagai ASN? Tadi saya langsung tersentuh, Pak. Bagaimana ASN ini harus bisa berkolaborasi mengantarkan atau mewujudkan visi misi gubernur. Nah, semangatnya berarti harus sama kan? Nah, berarti kompetensi apa saja yang harus dimiliki ASN untuk bisa mencapai 5 hal tadi? Baik, terima kasih Bu Ida. Jadi setelah kita bicara 5 perenungan dasar kebutuhan terhadap pengembangan kompetensi, sekarang mari kita lihat ada 3 jenis Bu Ida. Baik. 3 jenis pengembangan kompetensi yang sudah ditetapkan di dalam peraturan. Ditambah 1 yang ada di saya sebutkan nanti. Jadi kompetensi itu menurut peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 10 tahun 2018 ada 3, yaitu kompetensi teknis. Itu adalah kebutuhan untuk bagaimana meningkatkan pengetahuan,
keterampilan dan sikap perilaku yang bisa diukur dengan sesuai jabatan teknis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kompetensi manajerial atau struktural, gitu ya. Ini adalah kompetensi untuk melihat pengetahuan, juga melihat keterampilan dan sikap perilaku yang bisa diukur bagaimana konteks kemampuan dia melakukan aspek-aspek kepemimpinan ataupun manajerial. Nah, yang ketiga, yang terakhir, sebetulnya ada satu lagi. Yang ketiga itu adalah kompetensi sosial kultur. Nah, kompetensi ini terkait bagaimana dia berhubungan dengan masyarakat, siapapun gitu ya, apakah masyarakat dalam homogen satu keyakinan atau beda keyakinan, atau juga dengan masyarakat suku lain, dengan siapapun, atau bagaimana dia berhubungan di lingkungan sekitar rumah tangganya. Itu hubungannya dengan konteks sosial kultural terkait dengan bagaimana peningkatan pengetahuan terkait itu, kemudian peningkatan keterampilan dan sikap perilaku yang bisa diukur terkait dengan konteks sosial kultural. Ada satu lagi yang penting juga di Permendagri itu adalah kompetensi pemerintahan. Jadi ini kompetensi yang juga harus dimiliki oleh setiap ASN, khususnya ASN yang juga nanti akan menjabat. Berarti ketiga dan bahkan keempat tadi dia merupakan satu kesatuan ya Pak Rustam ya. Satu kesatuan yang nah cuman manajerial, kompetensi manajerial. Manajerial ini apakah hanya untuk pemimpin saja, manajer saja, atau staf pun juga harus memiliki kompetensi manajerial Pak Rustam? Betul, menarik sekali Bu Ida. Jadi kompetensi manajerial ini pada dasarnya memang kebutuhan kita untuk melihat bagaimana dia siap untuk menjadi pemimpin. Kesiapan itu harus dimulai dari regenerasi. Para pemimpin-pemimpin yang sudah menjabat saat ini, dia harus menyiapkan generasi-generasi untuk mengganti dirinya. Dan sesungguhnya pemimpin yang sudah sukses itu baru bisa dikatakan sukses apabila dia bisa menciptakan generasi-generasi penerusnya. Setuju. Yang mungkin lebih hebat dari dirinya. Setuju. Gitu. Bagus. Setuju banget. Nah, baik. Semakin asik sesungguhnya bicara Bangkom ASN, saya juga excited. Menarik, Bu Ida. Nah, lalu tadi sudah dikatakan bahwa ada kompetensi, ada 3 bahkan 1 ditambah dengan kompetensi pemerintahan. Nah, kemudian Pak Rustam, berarti kan idealnya ASN itu memiliki semuanya ya. Idealnya bahwa ASN itu memiliki ketiga dan bahkan keempat kompetensi dasar itu. Nah, lalu kalau seperti itu, kira-kira ada tahapannya nggak Pak Rustam untuk bagaimana untuk bisa memiliki kompetensi itu? Baik, ya. Tahapannya seperti Luar apa? biasa ini. Ini pertanyaan teknis dan saya pikir ini perlu kita renungkan bersama ya Bu Ida ya. Yang pertama itu adalah tahapan penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi. Artinya kita harus bisa menganalisis apa sebetulnya gap atau kesenjangan kompetensi yang ada di diri kita mungkin, atau staf kita mungkin, atau sumber daya manusia yang ada di sebuah organisasi. Ya. Jadi itu bisa diukur dan tentu alat ukurnya jelas. Ada pihak-pihak tertentu yang bisa kita lakukan kerjasama untuk melakukan proses pengukuran itu. Tapi memang apabila kita tidak memiliki katakanlah anggaran secara khusus untuk menyewa dan sebagainya terkait dengan pihak-pihak yang profesional yang bisa melakukan uji kompetensi, bisa dengan asesmen mungkin ya asesmen tadi. Ada cara lain yang lebih sangat efisien, yaitu melakukan dialog antara atasan dengan bawahan. Oh, berarti itu sudah mulai diterapkan di SKP kita ya Pak Rustam ya? Ya betul sekali. Ya di SKP Permenpan 6 tahun 2022 gitu. Betul. Terus kita bikin perencanaannya dulu. Setelah itu baik, setelah kita sudah bikin perencanaan, kita sudah bisa mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi dan membuat perencanaan program. Tahap berikutnya adalah kita melaksanakan. Kita melaksanakan pengembangan kompetensi. Nah,
Nah, tahap ini adalah sebuah proses di mana kita mengimplementasi rencana yang sudah kita susun. Nah, setelah dilaksanakan, baru kita evaluasi. Nah, kita evaluasi kira-kira metode, mekanisme, cara dan sebagainya yang kita telah lakukan di tahap pelaksanaan, bahkan tahap perencanaan, itu memenuhi tidak terhadap kebutuhan kompetensi seseorang. Oke, berarti kembali 3 ya, dari proses perencanaan, perencanaannya ada analisis atau asesmen, sehingga katakanlah kelihatan petanya gitu ya, sehingga kita tahu treatmentnya seperti apa. Ini sangat menarik, pengelolaan SDM ini sangat menarik. Kemudian setelah dilakukan treatment, pasti dilakukan evaluasi dan terhadap pelaksanaan itu. Baik, kemudian Pak Rustam, bagaimana sih caranya supaya kita tahu caranya untuk mengidentifikasi kebutuhan Bangkom ASN? Kita karena sudah terbiasa bilang Bangkom ya, pengembangan kompetensi ASN. Jadi Bapak Ibu semua, kami kalau bicara Bangkom itu berarti pengembangan kompetensi. Nah, jadi bagaimana sih caranya untuk mengidentifikasi kebutuhan Bangkom itu, Pak Rustam? Baik, terima kasih Bu Ida. Di awal tadi saya menyampaikan ada 5 filosofis, tapi ini adalah sebuah konteks yang kita sebut perenungan mandiri. Perenungan mandiri seorang ASN, saya butuh tidak dengan pengembangan kompetensi. Nah, sekarang kita masuk pada konteks teknis yang memang sesuai aturan, begitu Bu Ida. Jadi bagaimana cara kita untuk mengetahui kebutuhan pengembangan kompetensi itu? Yang pertama adalah kita harus memiliki profil PNS dulu. Profil yang berisi informasi lengkap tentang pegawai. Misalnya katakanlah kita di Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah pegawai lebih kurang 11.183 data terakhir di Sitaguh begitu. Kita memiliki profil mereka lengkap dulu ya. Jadi profil ini berisi tentang katakanlah mungkin talentanya, berisi tentang kompetensi berupa sertifikat kompetensi dan sebagainya. Latar belakang pendidikan. Nah, seperti itu. Lalu dari profil itu kita coba melakukan yang namanya analisis kesenjangan kompetensi. Menggunakan data itu kita bisa membandingkan antara profil kompetensi tadi dengan standar kompetensi jabatan yang ada di Permenpan 38 tahun 2017. Jadi kompetensi yang dituntut di jabatan itu ya. Betul Bu Ida. Misalnya katakanlah Ibu Ida ini adalah seorang suara ahli media begitu ya. Nah, seorang ahli media itu ada standar kompetensi jabatannya. Nah, kira-kira kalau diukur dari profil yang ada, kompetensi yang Ibu Ida miliki, Ibu Ida ini merasa kurang di mana untuk mengembangkan diri sebagai seorang Wideswara ahli media. Nah, bahkan nanti ketika Ibu Ida akan naik ke Wideswara ahli utama, bisa mengukur kira-kira saya kurangnya di mana lagi untuk apa yang mencapai harus kualitas. saya siapkan dan sebagainya. Betul sekali. Nah, setelah kita bisa mengukur itu, maka kita akan mendapatkan nanti semacam data hasil analisis kesenjangan kinerja yang dibandingkan dengan kinerja PNS maupun dibandingkan dengan target kinerja jabatan. Kira-kira target kinerja jabatan itu tercapai tidak berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh seorang PNS dan juga standar kompetensi jabatannya. Nah, itu tidak. Oke, menarik ya Pak Rustam ya. Berarti setiap organisasi dulu ya, kalau secara umum Kalimantan Tengah ya, berarti di setiap organisasi pun harusnya juga melakukan hal yang sama ya Pak Rustam ya, agar organisasi itu sehat gitu ya. Betul. Organisasi sehat, apalagi sekarang tadi menghadapi tantangan digital dan segala macam. Ini emang keren sih ketika bicara pengembangan kompetensi ASN. Baik, Pak Rustam, di dalam peraturan LAN RI dikatakan bahwa ada banyak jalur ya, ada banyak jalur pengembangan kompetensi ASN. Nah, jalur itu ada jalur apa saja untuk dalam PNS mengembangkan kompetensi ASN? Pasti dong sekarang sudah banyak disiapkan, apalagi sekarang tuntutan juga sudah semakin tinggi. Tadi kata Pak Rustam bahwa sekarang dengan teknologi digital kita dituntut melayani masyarakat. Harapan masyarakat dengan pelayanan cepat harus bisa tuntutan itu kita penuhi. Nah, lalu
untuk tadi saya jujur Pak Rustam, saya sangat nempel dan terkesan ketika tadi Pak Rustam mengatakan bahwa ada 5 dasar filosofi dasar bahwa kita punya kewajiban. Saya mengatakan kewajiban. Nah, walaupun sebetulnya ketika bicara kewajiban, jangan-jangan masih ada hal yang berat, tapi sebetulnya tidak. Kita dituntut untuk segera berkolaborasi untuk bersama-sama mensukseskan visi dan misi tadi. Saya nempel di situ Pak Rustam. Nah, lalu dalam agar kita mampu berkolaborasi dalam mewujudkan visi misi gubernur dan dalam kita meningkatkan kompetensi yang tadi ada 3 gitu ya, teknis, manajerial, kultural. Nah, tadi jalurnya melalui jalur apa aja supaya kita bisa memenuhi untuk bisa segera berkolaborasi, bisa mewujudkan visi misi tadi Pak Rustam. Luar biasa, ini pertanyaan menarik nih Bu Ida. Terima kasih Bu Ida. Baik, jalurnya kalau kita coba simpelkan ada 2 ya, ada 2. Yang pertama itu jalur pendidikan formal. Misalnya seseorang ingin meningkatkan pendidikan ke S1 dari D3 misalnya S1 gitu ya, sarjana, atau kemudian S2, strata 2, ataupun juga lebih tinggi lagi strata 3 begitu ya. Ini jalur pendidikan. Ada lagi jalur yang kedua itu adalah jalur pelatihan, training. Nah, sekarang ini semenjak Pak Prabowo dan tim beliau dengan visi misi Astacita, kita melihat istilah pelatihan ini berkembang menjadi istilah pembelajaran. Kenapa demikian? Ternyata ini nyambung dengan Undang-Undang 20 tahun 2023 yang mewajibkan setiap aparatur sipil negara untuk tidak lagi hanya wajib belajar atau wajib mengikuti sebuah konteks pembelajaran minimal 20 jam per tahun, tetapi sudah mengarah kepada kewajiban seumur hidup dia ketika menjadi ASN. Bahkan kapan perlu setelah pensiun pun dia juga wajib belajar. Mungkin entah dia jadi pengusaha kah, entah menjadi tokoh masyarakat apakah, dia wajib. Jadi yang kedua itu adalah dengan cara pelatihan atau tersebut pembelajaran. Gitu. Ada 2 ya Pak Rustam ya, formal, gitu ya, formalnya melalui pendidikan formal seperti ya diploma S1, S2, dan yang kedua adalah pelatihan. Dan yang menarik, saya sangat setuju Pak Rustam bahwa pelatihan itu istilah terbaru adalah belajar atau pembelajaran. Dan saya sangat setuju Pak Rustam. Karena apa? Dan ini PR juga buat kita ASN ya. PR buat kita termasuk akan menjelaskan atau sebagai sebagai duta di masyarakat mensosialisasikan atau yang tadi pelatihan menjadi pembelajaran dan setiap orang harusnya menjadi seorang pembelajar. Betul. Nah, jadi ini memang luar biasa, sangat menarik, dan PR kita juga sesungguhnya gitu ya, untuk ketemu dengan siapapun, dengan masyarakat, bahwa kita harus menjadi seorang pembelajar. Jadi kita bisa belajar dari mana saja. Itu menarik. Nah, lalu tadi dari 2 jalur, formal dan pelatihan. Bisa lebih detail lagi nggak Pak Rustam? Untuk kedua itu, apa aja sih, bagaimana aja? Oke, baik. Terima kasih Bu Ida. Kalau untuk jalur pendidikan, saya pikir kita sudah sangat memahami. Yang penting kita ada kemauan, keinginan, ada banyak beasiswa barangkali atau sponsor-sponsor, kita bisa melanjutkan pendidikan. Nah, terkait dengan yang kedua, yang pelatihan atau pembelajaran, kita bisa mengenal ada 2 lagi Bu Ida. 2 lagi sub-unsurnya begitu ya. Yang pertama itu adalah pelatihan klasikal. Jadi pelatihan yang dilakukan dengan tatap muka di sebuah ruangan. Di sana ada narasumbernya, di sana ada fasilitatornya, ada yang sudah biasa lah ya dilakukan dari dulu ya di sebuah ruangan. Nah, ada juga yang kedua itu adalah pendekatan non klasikal. Jadi pendekatan klasikal ini pendekatan pembelajaran bukan di dalam kelas, tetapi melalui praktik langsung. Melalui praktik langsung di luar kelas, yang mana di situ mungkin ada pembimbingnya, ada coachnya, ada mentornya, dan dia bisa langsung merasakan bagaimana tantangan pekerjaan gitu. Biasa seperti mungkin
mungkin Bu Ida jadi sudah sering dulu ketika menjadi pejabat melakukan proses pembelajaran kepada staf, sehingga staf itu merasa memiliki tantangan, kemudian dia belajar, meningkat pengetahuannya, konsultasi lagi dengan Bu Ida, dan ternyata hasil konsultasinya menurut Bu Ida bagus, misalnya begitu. Ini pembelajaran secara non klasikal, begitu Bu Ida. Nah, ada satu lagi Pak Rustam dengan non klasikal juga yang istilah sekarang yang sedang apa ya, sedang in ya, sedang top, yang katanya e-learning itu seperti apa Pak Rustam? Oh siap, oke. Baik, ya. Jadi Nah, Bu Ida, berarti itu pakai teknologi ya Pak Rustam ya? betul. Jadi Gimana itu? semenjak setelah pandemi COVID ya, pada tahun 2019 kita belum tahu itu. Ya, sebetulnya kita sudah bisa ya, sudah tahu ada mungkin menggunakan LMS misalnya begitu. Tapi belum terlalu kita begitu kenal betul teknologi itu. Lalu tiba-tiba ada pandemi tahun 2020, Ya. kemudian kita dikenalkan dengan teknologi Zoom. Ya, walaupun memang Zoom ini sebetulnya dapat dikatakan klasikal, tetapi dalam sebuah ruang yang bukan kelas gitu ya. Ya, katakanlah ruang virtual. Nah, yang e-learning yang betul-betul e-learning, kita gambarkan misalnya ini ada sebuah sistem di website begitu ya, atau katakanlah learning management system. Di situ disediakan paket-paket pembelajaran. Oh, berarti kita belajar sendiri ya? Belajar mandiri, Bu Ida. Belajar mandiri. Ya, misalnya di Udemy gitu ya, atau di ASN Berpijar yang dimiliki oleh Lembaga Administrasi Negara, atau di Kemenq Korfu, itu juga ada. Kita tinggal daftar, login begitu ya, mengikuti urut-urutan dari sistem itu. Biasanya gratis, Bu Ida. Biasanya gratis. Berarti lebih asik lagi dong kalau gratis. Asik sekali, dan biasanya itu tidak harus belajar berhari-hari, Bu Ida. Ya. Bahkan itu memiliki apa ya, semacam promosinya itu 2 jam selesai, Bu Ida. Nah, ini luar biasa ini. Luar biasa lah. 2 jam selesai, dan dapat dikatakan mungkin kalau 100% hebat tidak, tapi setidaknya 70-80% itu dia paham tentang pembelajaran itu. Dan dengar-dengar dia sudah langsung dapat sertifikat lulus ya Pak Betul Rustam? sekali. Ya, contohnya di ASN Berpijar, Lembaga Administrasi Negara, itu langsung bisa dapat sertifikat asal dia mampu menjawab evaluasinya. Ya, jadi menjawab evaluasi, kalau tidak mampu dia bisa mengulang. Dia bisa mengulang beberapa kali sesuai dengan aturan di sistem tersebut. Baik, berarti ya klasikal yang secara. Nah, sekarang apakah masih ada klasikal itu Pak Rustam? Masih dengan ada perkembangan yang baru ini. Betul, Bu Ida. Jadi Atau klasikal ada model yang sudah dipadukan. Oh, baik. Jadi kalau menurut saya memang klasikal masih ada saat ini, tetapi dengan perkembangan zaman, di mana transformasi digital, kemudian juga kebutuhan kita untuk bagaimana lebih menghemat anggaran, bagaimana anggaran itu bisa lebih fokus kepada masyarakat, sehingga pengembangan kompetensinya tidak harus menggunakan anggaran yang mahal atau yang besar gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan pendekatan blended learning. Ya, Blended ya. Blended learning. Di situ e-learningnya lebih panjang, klasikalnya lebih pendek. Oke. Ya, begitu Ida. Jadi dengan blended learning ya. kombinasi. Ya. Dia tidak 50-50, tapi lebih banyak menggunakan e-learningnya. Ya, Klasikalnya lebih pendek, sehingga anggaran negara untuk pembiayaan terkait itu Bisa jauh lebih lebih hemat, efisien, ya. lebih efisien. Oke, lebih efisien, kemudian berarti ada banyak manfaatnya dong kalau gitu ya nanti Betul, perusahaannya. betul sekali. Jadi Ada lebih banyak manfaat, efisien, Bu Ida. kemudian ASN dituntut untuk terus belajar dan belajar, khususnya saya yang sudah berumur gitu ya. Saya yang sudah berumur juga harus bisa menyesuaikan. Itu betul memang luar biasa Pak Rustam. Kemudian tadi dikatakan di jalur yang menarik yang kita akan kulik di jalur yang non klasikal Pak Rustam. Ya, siap. Tadi dikatakan bahwa bisa
lewat blended learning, bisa belajar mandiri lewat aplikasi yang sudah disiapkan. Kalau di LAN itu ASN Berpijar, kalau di Kemenkeu itu Corporate University. Bahkan saya pernah dengar juga ada semacam dia bisa belajar mandiri tadi lewat ASN Berpijar, kemudian dia bisa membentuk komunitas belajar. Ya. Nah, apakah komunitas belajar itu saya juga tadi dikatakan mungkin kita spill sedikit tentang corporate university kali ya. Oh, boleh, Walaupun boleh. nanti ada sesi khusus nanti Pak Stefanus, Betul, betul. tapi kita spill sedikit-sedikit saja karena ini sangat keren dan kita excited ya Pak Rustam ya ketika bicara tentang corporate university dan ketika bicara tentang Bangkom ASN. Pasti excited, khususnya saya ya gitu ya. Dan sangat bersemangat menyambut itu semua. Nah, lalu yang menarik akan kita kulik berikutnya, akan kita gali berikutnya adalah yang tadi non klasikal. Tadi bagaimana dia bisa bagaimana pejabat itu bisa sebagai coach, kemudian dia juga bisa sebagai mentor. Nah, bagaimana ASN itu bisa juga dia membentuk komunitas belajar sesuai dengan saya lagi butuh ini, maka dikumpulkanlah kawan-kawan yang memiliki kemampuan ini dan segala macam. Itu kalau tidak salah, apakah di dalam konsep corporate university itu Pak Rustam? Gimana itu Pak Rustam? Oh, betul sekali Bu Ida. Ya, betul. Ini kita mulai bicara, tapi mungkin Ini spill sedikit saja. spill sedikit ya Bu Ida ya. Karena nanti ada sesi khusus ya. Ada sesi khusus yang sangat mendalam dengan masternya nanti. Baik, Korfu. Jadi Bapak Ibu, masyarakat, para pendengar yang ada di sana, baik ASN maupun non ASN, bahwa di negeri kita tercinta Indonesia ini ada berjuta ASN, ya, begitu ya. Katakanlah, anggap saja ada 5 juta ASN, gitu ya. Nah, andaikan masih dengan peraturan yang lama, misalnya ASN itu harus memiliki hak mendapatkan pengembangan kompetensi minimal 20 GP per tahun, maka coba kita hitung kira-kira kalau setiap ASN harus mendapatkan minimal 20 GP per tahun, maka tentu ada bertriliun-triliun anggaran untuk membiayai setiap ASN. Itu filosofi dasar yang pertama, kenapa kita berpikir Korfu. Maka kemudian para pemikir kebijakan pengembangan kompetensi di negeri ini, yaitu Kementerian PAN bersama dengan lembaga administrasi negara serta para stakeholder terkait, berpikir bagaimana caranya yang jauh lebih efisien, tetapi bisa mencapai kebutuhan pengembangan kompetensi. Maka akhirnya dihasilkan sebuah konsep yang disebut dengan corporate university, pengembangan kompetensi secara terintegrasi. Nah, apa maksudnya terintegrasi ini, Ibu Ida, Bapak Ibu semua? Ini tidak lagi hanya dilakukan di lembaga pelatihan, misalnya di BPSDM saja, tetapi kita mengintegrasikan seluruh potensi di organisasi ASN. Misalnya, ini konsepnya begini, Bu Ida, 10, 20, 70. Apa saja itu? Yang 10 itu apa, yang 20 apa, yang 70 apa? Betul. 10% ini disebut dengan pembelajaran, katakanlah kita sebut saja pembelajaran klasikal gitu ya. Walaupun tekniknya bisa klasikal, bisa juga non klasikal. Jadi ini adalah formal learning yang dilakukan, dan itu biasanya dilakukan oleh lembaga pelatihan. Misalnya BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah itu 10%-nya. Pelatihan struktural, pelatihan dasar CPNS, begitu ya, pelatihan teknis, pelatihan sosial kultural, pelatihan fungsional, itu masuk kategori 10. Tetapi kita tidak mungkin bisa memenuhi seluruh kebutuhan ASN untuk Bangkom. Maka dikenalkan konsep yang 20. Nah, konsep 20 ini dikenal dengan istilah social learning. Ya, social learning. Jadi konsep ini yang Ibu Ida tadi sebut dengan coaching, mentoring, kita bisa benchmarking, belajar ke tempat lain, itu teknik itu. Ada lagi yang ketiga, ini yang memang sangat
membutuhkan kerjasama seluruh organisasi yang kita sebut dengan 70%. Ya. 70 ini adalah konsep pembelajaran experiential learning atau pembelajaran pengalaman, Bu Ida. Bahkan persentasenya lebih besar ya. Lebih besar, 70%. Baik. Terus lalu, nah kenapa ini jadi penting 70%? Lalu seolah-olah yang 10% tadi itu menjadi tidak pentingkah atau bagaimana, Pak Rista? Baik, luar biasa ini pertanyaannya. Ya, Bu Ida, yang 10% ini juga penting. Ya, yang 10% ini juga penting karena ini adalah fondasi pengetahuan dan keterampilan. Karena seseorang biasanya juga butuh mendengar dari narasumber yang kompeten di bidangnya, narasumber yang terus fokus dalam belajar hal tersebut. Jadi ketika dia ingin mendapatkan ruh dari sebuah kompetensi, dia harus mendengar langsung dari narasumber itu. Misal Ibu Ida spesialisasi kepemimpinan transformasional, misalnya begitu. Seseorang kalau hanya belajar dengan belajar mandiri, dia tentu bisa membaca bukunya, bisa, tapi ruhnya mungkin belum dapat. Tapi ketika dia mendengar Bu Ida cerita, Ibu Ida cerita pengalaman ketika dulu menjabat, ketika menghadapi tantangan, bagaimana effort Bu Ida, upaya Bu Ida menghadapi misalnya anggaran terbatas seperti apa, begitu. Maka akhirnya, oh betul juga ya, ternyata yang Ibu Ida sampaikan ini menimbulkan kesan di hatinya. Nah, kesan itulah kita sebut ruh pembelajaran, begitu Bu Ida. Tetap harus ada klasikalnya, tetapi memang klasikal ini atau yang 10% ini perlu diikuti lagi dengan 20% untuk dia berdialog dengan pimpinan dan seterusnya. Kemudian dialog itu tidak akan jadi apa-apa kalau tidak dilakukan praktek. Maka prakteknya lewat 70%. Di 70 itu. Betul. Walaupun bentuknya pun macam-macam ya Pak Ustaz. Macam-macam. Bisa magang, ya kan? Bisa pertukaran. Betul. Tadi termasuk di dalamnya membentuk komunitas belajar. Dan berarti saya jadi ingat ini Arroh tadi itu, berarti setuju Pak Ustaz, berarti penting sekarang ASN itu mendapatkan ruh. Contoh kayak dunia ASN, dan kita harus akui kita bisa belajar dari best practice-nya, misalnya Pak Jonan, pemimpin-pemimpin yang sudah dinyatakan secara umum berhasil sebagai seorang pemimpin gitu ya. Dan ternyata kalau tadi kita sendiri, saya sangat tertarik itu Pak Rustam. Jadi dikatakan bahwa seorang pemimpin apabila dia mampu melahirkan atau menciptakan pemimpin yang mungkin jauh lebih hebat dari dia. Kalau boleh saya katakan Pak Jonan seorang leader. Kenapa? Dari mana saya tidak melihat bahwa dia melahirkan, tapi melihat bahwa sampai hari ini ternyata perkereta apian itu masih tetap bertahan, bahkan semakin bagus pelayanan modelnya, walaupun harga tiketnya sama dengan harga tiket pesawat, misalnya Jakarta Surabaya, tapi untuk bisa berada di situ sama dengan masuk pesawat. Nah, artinya ruh tadi itu kita bisa dapat dari, ini menarik sekali yang 70% ruh tadi kita bisa dapat dari melihat kesuksesan, ya, sukses story seperti Jonan, ada banyak ya, dan mungkin di Surabaya misalnya Putri Risma yang mampu membawa Surabaya dari tadinya sering banjir sekarang sudah kurang, kemudian Kalimas dan sebagainya yang dulu kotor sekarang sudah bisa jadi tempat wisata, sudah bersih, sudah bisa dinikmati. Nah, jadi ini memang keren harusnya dan luar biasa. Dan ASN sekarang sebetulnya karena saya ini kan generasi tua yang sudah mengalami dua masa, periode dulu zaman saya menjadi CPNS seperti apa, dan sekarang bersyukur zaman saya sudah seperti ini, berada di era yang sudah keren. Nah, jadi saya bisa membandingkan dan betapa excitednya saya melihat kondisi sekarang yang jauh lebih baik menurut saya dibanding dengan zaman-zamannya saya dulu.
waktu pertama-pertama jadi PNS. Nah ini sangat keren, keren apalagi proses belajar kita juga apa dengan 2 jalur tadi, kemudian dengan 10, 20 dan 70 diharapkan bahwa itu adalah cara-cara yang efektif ya Pak Rustamda sangat efektif. untuk meningkatkan kompetensi tadi itu. Oke, jadi tentang nah izin Pak Rustam tentang komunitas belajar. Kira-kira di Indonesia best practice-nya gimana aja? Yang kita kenal dengan COP ya. Ya. Best practice-nya di mana aja dan seperti apa itu? Mungkin para pendengar atau pengunjung bisa menyimak. Itu COP itu seperti apa Pak Rustam? Baik, terima kasih Bu Ida. Jadi komunitas belajar ini tidak harus Bapak Ibu, para pendengar atau siapapun ASN membayangkannya sesuatu yang mahal atau wah begitu ya. Kita misalnya nih kumpul-kumpul, kita beli pisang goreng gitu ya, kita sajikan, kemudian kita ngobrol 3-4 orang gitu ya, hari ini apa yang terbaru tentang digital, kira-kira bisa nggak dibagi misalnya begitu. Itu juga adalah bagian dari komunitas belajar. Jadi komunitas belajar ini filosofi dasarnya dulu Bu Ida. Iya. Nah, contohnya yang sudah sukses tentang komunitas belajar ini sudah banyak Bu Ida. Misalnya kita bicara yang pertama, ketika mereka menetapkan Korfu itu adalah Kemenkyu, Kementerian Keuangan Korfu, itu sudah biasa dengan komunitas belajar. Kemudian di lembaga administrasi negara, ini kami mendengar, misalnya ketika seseorang mengikuti sebuah pelatihan di dalam negeri atau di luar negeri, kewajiban dia ketika pulang itu adalah menceritakan kembali, menceritakan apa yang diperolehnya, transfer ilmu. Kemudian di sana terjadi dialog, terjadi komunikasi, bertanya jawab, bahkan mungkin pengalaman-pengalaman yang dia dapatkan tidak hanya dari pelatihan di lembaga pelatihan luar negerinya, tetapi kegiatan sosial masyarakat di luar negeri. Ketika diceritakan, itu akan ada suasana yang berkesan mungkin di hati para teman-temannya, sehingga terjadilah sebuah proses pembelajaran. Pada intinya adalah bagaimana kita membangun rasa senang orang untuk belajar bersama gitu. Asik ya Pak Rustam ya. Nah ini pasti ada tantangan juga ya Pak Rustam ya. Maksudnya jadi gini, akan sangat keren kalau semangat belajar itu dimiliki oleh semua ASN atau walaupun tidak semua lah, sebagian besar ASN di sebuah organisasi. Contoh saja di sebuah organisasi, misalnya di sebuah organisasi, sebuah badan atau dinas, misalnya jumlah ASN-nya di situ misalnya 80. Nah dari 80 itu misalnya katakanlah hanya 50 aja yang punya semangat belajar yang untuk bisa membangun itu, saya pikir itu sudah sangat bagus. Nah, bagaimana yang 50 ini untuk bisa saling memotivasi agar tadi semangat pembelajar itu ini luar biasa ya Pak Rustam, luar biasa di dunia birokrasi konsep-konsep yang sudah dibuat ya, yang dibuat dan sudah dilaksanakan oleh kementerian lembaga. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita juga merujuknya kan harus ke sana ya Pak Rustam ya, ke kementerian lembaga, yang karena mereka sudah beberapa tahun menerapkan proses-proses pembelajaran mandiri tadi itu. Yang kita akui berarti Pak Rustam, boleh dong kita katakan bahwa justru penerapan dari 10, 20, 70 yang ada di Kemenkeu, yang ada di LAN RI, boleh dong kita katakan mereka sukses di situ dalam rangka meningkatkan kompetensi ASN-nya, sehingga ASN-nya mampu memenuhi tuntutan atau visi misi organisasinya gitu ya Pak Rustam. Betul sekali Bu Ida. Atau pernah bisa tambah lagi, sharing lagi. Ya, jadi bahwa pengembangan kompetensi ini, katakanlah kemauan untuk belajar ini tidak, jika walaupun jujur masih banyak yang belum bisa move on ya. Oke, lanjut. Belum move on, belum mau meninggalkan zona nyamannya, belum mau meninggalkan rasa malasnya. Nah itu, gimana itu? Tetapi ketika sebuah organisasi itu sedikit demi sedikit mulai banyak yang menyenangi komunitas-komunitas belajar ini, maka aku yakin orang-orang yang malas itu dia akan mulai mengalami yang namanya sebuah kita sebut saja
tantangan zaman begitu ya, atau kita sebut saja bahwa zaman itu akan melihat siapa yang mau atau siapa yang tidak mau belajar. Dia akan kalah dengan sendirinya. Oke, berarti lambat laun dia akan tereliminir gitu ya Pak? Akan tereliminir bila dia tidak mau belajar. Tidak. Oke. Ini pentingnya kita membangun semangat untuk belajar supaya semangat ini tetap terjaga. Alangkah baiknya dengan cara misalnya komunitas belajar tadi, sehingga satu dengan yang lainnya bisa saling motivasi. Oke. Ya, belajar. Berarti kata kunci berikutnya ya jangan malu lah ya harusnya kalau memang udah gimana nih aku nggak bisa coba gimana caranya supaya bisa. Nah, Bapak Ibu semua misalnya kayak saya yang sudah berumur harus beradaptasi ya pertama saya harus beradaptasi dengan model SKP yang baru. Nah, di mana ini saya agak detail aja di mana mungkin berarti saya sudah mempraktekkan komunitas belajar khususnya dengan Pak Rustam, dengan Pak Stefanus, di mana saya setiap bulan harus mengupload seluruh evidence kinerja saya bulan itu di dalam bentuk Google Form yang Pak Rustam bilang arsip kita harus bentuknya di udara aja gitu ya. Nah, bagaimana saya dengan usia yang sudah sudah usia 58 tahun, saya harus belajar bagaimana harus melingkan link Google Drive, masukkan ini kan awal-awalnya jujur Pak Rustam, awalnya waduh gimana ini? Nah, maka Pak Rustam yang ngajarin, Pak Stefanus. Memang kata kuncinya memang ya saya nggak boleh malu. Ya Pak Rustamnya, saya nggak boleh malu dan alhamdulillah Pak Rustam jujur, saya bersyukur bahwa dengan saya akui bahwa kata kuncinya adalah tidak perlu malu mengakui bahwa saya belum bisa, tolong ajarin saya bagaimana caranya agar bisa. Dan ternyata alhamdulillah saya sudah lancar Pak Rustam. Alhamdulillah. Ya, saya sudah lancar setiap bulannya untuk bagaimana mengupload evidence kinerja bulan kemarin untuk laporan bulan kemarin di setiap bulan ini, dan formatnya pun diajari sama Pak Rustam dan saya pakai format itu dan ini luar biasa dan keren sih. Nah ternyata betul kalau yang dikatakan 70% tadi ada komunitas belajar kemudian dan sebagainya, ini memang berani saya katakan efektif karena tadi kata kuncinya adalah banyak pihak harus siap gitu ya. Nah baik Bu Ida, jadi ini terkait yang Bu Ida sampaikan, misalnya saya mau belajar, saya tidak perlu malu, itu sebetulnya yang dirasakan oleh teman-teman muda kalau ada senior-senior belajar itu adalah ada rasa bangga sebetulnya, ada rasa bangga bahwa ternyata yang senior-senior ini mau membuka diri untuk belajar. Bukan berarti bahwa yang muda ini merasa diri paling hebat, tidak, tapi dia merasa ada rasa menyatunya sebuah persepsi begitu ya, atau chemistry atau apapun namanya, bahwa orang itu mau menerima dirinya untuk memberikan keilmuan begitu. Ini ada kebanggaan tersendiri yang sulit dikatakan secara lisan misalnya begitu, tapi dia merasa nyaman di hatinya ketika dia bisa membelajarkan orang lain. Alhamdulillah, artinya ada kesyukuran. Berarti betul ya kata banyak ulama bahwa bahagia itu sesungguhnya bukan menerima tapi memberi. Insya Allah begitu. Ternyata betul, bahagia itu bukan menerima tapi memberi. Nah jadi tadi menarik Pak Rustam. Nah kemudian apa sih sebetulnya perbedaan desain Korfu dengan pelatihan yang konvensional biasa? Perbedaannya apa? Saya bisa menyebut begini, Korfu itu TSM Bu Ida, terstruktur, ya, M-nya masif, S-nya terstruktur, sistematis, masif, gitu ya. Ini mirip-mirip suasana istilah-istilah dunia demokrasi, gitu ya. Jadi terstrukturnya itu mereka sudah mengatur bahwa dengan pendekatan 10K, 20K, 70, ini semuanya memiliki target sendiri, terstruktur. Yang kedua adalah sistematis. Sistematis itu
dengan berbagai cara apapun, ini semua akan meningkatkan kompetensi. Jadi, misalnya tidak cukup biaya di 10%, maka lakukanlah dialog dengan Di pimpinan 20% di 20%. Kalau misalnya pun ingin lebih mantap lagi, lakukanlah di 70% dengan pelaksanaan proyek-proyeknya atau pelaksanaan pengalaman langsung. Itu otomatis secara sistematis akan tercipta Bangkok. Kemudian masif. Nah, masif ini Bu Ida, tampaknya di seluruh Indonesia sebentar lagi pendekatan Korfu ini akan dijalankan dari Sabang sampai Merauke. Ya. Jadi dari Pulau Rote sampai Miangas, gitu ya, semua akan menjalankan pola ini karena ini sangat efisien. Itu yang pertama. Lalu apa bedanya dengan pendekatan tradisional? Begini, jadi saya tidak menyebut ke dunia pendidikan, tapi ke pelatihan saja Bu Ida ya. Ya, Pendekatan pelatihan yang tradisional itu bisa jadi pelatihan yang dihasilkan untuk para ASN atau yang diprogramkan itu modelnya berbasis hayalan gitu beda, imajinasi. Oh kira-kira nih butuh ini. Oh kira-kira padahal belum butuh tentu ini. ya, betul. Belum tentu butuh itu, belum tentu Bu Ida butuh itu, belum tentu saya butuh itu. Ya ingin ya, belum, Hanya ingin saja, belum imajinasi tentu itu saja. kebutuhan. Otomatis ini kan sporadis nih, sporadis, mungkin saja anggarannya tidak pas, tapi memang masih ada cara supaya tidak sporadis, yaitu dengan melakukan analisis kebutuhan, Yang tadi itu yang pengembangan sampaikan kompetensi. Pak Ustadz tadi. Kira-kira perlu tidak gitu ya agar tidak asal pelatihan. Menarik, menarik, dan kembali lagi saya selalu berulang bahwa saya paling excited ketika bicara Bangkok ASN, ketika bicara pengembangan dengan metode model-model desain baru dengan 20%. Nah di 20% dan 70% itu berarti mau tidak mau, suka tidak suka juga kata kunci berikutnya adalah support dari atasan dong, Pak Rustam. Betul, atasan itu, nah Ya. ini yang sedang kita bangun nih Bu Ida. Nah, Sedang kita bangun di dunia pelatihan bahwa setiap atasan itu adalah orang-orang yang punya tanggung jawab besar memastikan generasi berikutnya adalah mampu melayani masyarakat dengan sebaik mungkin. Ketika dia tidak menciptakan itu bagi generasi berikutnya, maka ketika dia pensiun berdosa dia itu. Berdosa. Jadi untuk memastikan pensiunnya tenang, dia telah memastikan bahwa generasi berikutnya siap, maka dia harus membelajarkan mereka. iya, jadi dia harus menciptakan iklim di setiap organisasinya agar ASN-nya tumbuh menjadi ASN pembelajar tadi itu ya Pak Rustam. Betul sekali. Baik, kita doakan saja semoga BKD dan BPSDM ke depan kita harapkan segera berkolaborasi. Nah, Ya itu ya Pak Rustam, karena kata kunci dari Corporate University Kalimantan Tengah itu kan adalah kolaborasi antara BKD, BPSDM untuk menyamakan persepsi mungkin, menyamakan persepsi dengan para leader-leader ini agar di setiap organisasi bisa menciptakan iklim-iklim itu. Dan saya juga tadi sangat terkesan dengan Pak Rustam bahwa seorang leader itu kalau dia tidak menciptakan iklim pembelajar kepada penumpangnya, kalau driver dan followernya, itu memang harus penumpangnya gitu ya. jadi dia harus betul-betul harus ini. Nah, jadi menarik di corporate university 10, 20 dan 70. Kemudian best practice tadi dikatakan. Nah, atau ada Pak Rustam bisa spill sedikit best practice corporate university di Indonesia yang sudah sukses lah ya, itu di mana aja Pak Rustam? Baik, luar biasa ini pertanyaannya menarik dan mungkin kita perlu belajar ke sana ya Bu Ida. Nah itu dia. Beberapa best practice yang sudah bagus, misalnya tadi kita sebut Kementerian Keuangan Korfu. Ini best practice. Kemudian kita juga bisa belajar ke BRI. BRI ini salah satu perbankan juga bagus, BRI Korfunya. Kemudian ada juga BUMN lainnya adalah Telkom Korfu. Ya, Telkom Korfu juga bagus. Nah, kalau dari sektor publik, pemerintahan, kita bisa belajar dari beberapa provinsi.
yang juga telah sukses dengan corporate, misalnya Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat yang sekarang terkenal dengan itu luar biasa itu juga pendekatan Korfu bagus. Kemudian tentu salah satu lembaga pembina yang juga menarik adalah Lembaga Administrasi Negara yang telah sering sekali memperkenalkan komunitas belajar, bagian dari corporate university, dan itu menjadi keseharian mereka. Jadi ASN-nya menjadi ASN yang hebat, ASN yang tangguh dan berpikir agile gitu. Dan ini beberapa best practice. Berarti akan sangat, bahkan kalau boleh dikatakan sangat low profit ya Pak Rustam ya. Sangat low profit, sangat low efisien. profit untuk bisa meningkatkan kompetensi ASN di era sekarang kan, karena sudah sangat banyak nih model-model yang sudah disiapkan atau tools yang model desain dan tools. Toolsnya kan pelan ASN berpijak. Nah, modelnya atau desainnya Corporate University. Dan kita menyambut baik ya Pak Rustam ya, nanti tadi Pak Rustam mengatakan bahwa praktek Corporate University di organisasi publik atau di birokrasi akan dari Sabang sampai Merauke. Kita menyambut baik itu dengan penuh sukacita. Dan untuk Bapak Ibu khususnya para ASN yang mungkin sedang walaupun sambil bekerja gitu ya, kita menghimbau bahwa mari kita sambut baik konsep Corporate University ini. Dan baik Pak Rustam, tadi kita sudah lumayan lah ya pembahasan kita tentang Bangkom ASN ini. Dan kembali lagi Pak Rustam, saya pribadi juga sangat excited dan paling berbahagia mungkin walaupun saya tidak lama lagi purna, tapi di ujung-ujung masa kerja saya, alhamdulillah saya bisa berada di konsep-konsep pembelajaran blended learning, konsep-konsep pelatihan. Nah, seperti ini saya bersyukur sekali, dan setidaknya ini adalah pengalaman indah dan rasa kesyukuran kebahagiaan saya secara pribadi sebelum masuk ke dunia. Setidaknya saya sempat menikmati keindahan Bangkom yang dirancang oleh LAN dan sebagainya ini. Baik Pak Rustam, kayaknya kita sudah cukup panjang lebar. Monggo Pak Rustam memberikan closing statement untuk kita semua dari diskusi kita malam ini tentang Bangkom ASN. Silakan Pak Rustam. Baik, siap. Terima kasih Bu Ida. Jadi mungkin saya akan mengawali dari sebuah quote Bu Ida yang saya dapatkan dari salah satu film inspiratif yang berjudul Liam and Laila begitu ya. Jadi film ini inspiratif pernikahan seorang berkeluarga negaraan Prancis dengan seorang orang Indonesia yang berasal dari suku Minangkabau begitu ya, dimana kita tahu konsep adat, konsep keagamaan begitu kuat sekali di sana. Nah, tapi bukan konteks itu yang ingin saya sampaikan. Ada satu quote penting yang menurut saya menarik di bagian akhir, yaitu tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Nah, ini saya merenung, dan tentu Bapak Ibu semuanya, para ASN ataupun para pendengar yang berbahagia pada malam hari ini, bahwa zaman ini sudah semakin luar biasa. Kita diharapkan dengan era yang penuh dengan ketidakpastian. Kita diharapkan dengan era transformasi digital yang tidak pernah berjalan lambat. Muncul digitalisasi. Kita kira itu hanya baru digitalisasi. Ternyata setelah digitalisasi muncul lagi era artificial intelligence. Nanti setelah era AI ini nanti akan lagi dihadapkan dengan virtual reality, augmented reality dan sebagainya. Bahkan kita bisa melihat seperti di film-film Iron Man begitu ya, orang bisa bicara dari jarak yang jauh tapi seperti nyata begitu. Di sini di depan, sarapan sambil ngobrol dengan layar ya Pak. Apa yang kita lihat itu semua tidak kebetulan. Kita
itu semua dirancang dengan sangat baik oleh Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala untuk manusia ini bagaimana menjadi khalifah terbaik di muka bumi ini. Maka untuk bisa menjadi khalifah terbaik atau menjadi seorang ASN sebagai khalifah terbaik di muka bumi, kita harus belajar. Kita harus belajar dari Huayan sampai ke Liang Lahat, atau dari Indonesia sampai ke negeri Cina, kira-kira begitu. Mungkin itu closing statement. Baik. Ya, terima kasih. Bapak Ibu semua, ini ada berakhlak nggak sih? Nah, nanti saya lupa di jadwal ada berakhlak nggak sih? Mungkin nanti ada kali ya. Jatuh berakhlak besok Bu Ida, besok sore. Ya. Nah, Bapak Ibu semua, nanti akan ada jadwal berakhlak. Kita bukan spill sih, karena saya akan menutup pantun ini berakhlak. Jadi berakhlak itu kita sebut sedikit adalah core value ASN, Bapak Ibu semua. Jadi kalau tadi jalur, kemudian ada tahapan, kemudian ada desain pembelajaran, tapi itu kan tools. Nah, saya selalu mengatakan begini Pak Rustam, itu mesin bergerak, tapi kan perlu ada bahan bakarnya. Nah, jadi bahan bakarnya itu menurut saya adalah nilai-nilai. Jadi bahan bakar yang bisa menggerakkan mesin itu kan ya nilai-nilai. Nah, nilai-nilai itu bagi ASN adalah berakhlak. Nah, setujukah Pak Rustam? Keren ini, luar biasa nih Bu Ida. Mesin itu akan bisa jalan kalau ada bahan bakarnya. Nah, Bapak Ibu semua, bahan bakar dari ASN supaya mampu bergerak seperti tuntutan tadi kata Pak Ustaz bilang bahwa kompetensi agar bisa berkolaborasi untuk mencapai visi misi gubernur, visi misi organisasi, maka mesin itu perlu bahan bakar. Nah, bahan bakarnya adalah berakhlak. Berakhlak itu kita sebut sedikit adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, jadi untuk mengantarkan ke berakhlak, Bapak Ibu semua, izin akan saya tutup podcast ini dengan pantun. Wah, Masya Allah, luar biasa. Dengan pantun, jalan-jalan ke Nagabuli, Cakep. jangan lupa beli duren dan buah duku. Cakep. Sebagai pelayan publik, berakhlak adalah nafas, jiwa, dan perilakuku. Masya Allah, luar biasa. Plus ya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Salam sehat buat semuanya, salam damai. Semoga semuanya berjalan lancar, rezeki lancar, program-program lancar. Kemudian selamat juga kepada, mari kita bersama-sama berkolaborasi untuk mendukung, mensupport, dan mencapai visi misi Bapak Gubernur tadi dikatakan Pak Rustam. Nah, jadi ayo kita menjaga semangat. Ini adalah bagian dari support kami terhadap program Kalteng Expo dan sebagainya. Untuk itu kami mengakhiri podcast ini. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam bahagia semuanya. Selamat malam. Selamat malam dan semangat pagi. Pagi luar biasa. Makasih Pak Rustam. Sama-sama, terima kasih Bu Ida. Mana teman-teman?